Hai teman-teman cinta tanaman, apa kabar kalian semua? Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, pada video kali ini kita akan sharing tentang 8 anggrek yang mudah sekali untuk menumbuhkan keiki. Kenapa? Karena banyak sekali ibu-ibu yang nanya, "Bang, kenapa anggrek saya itu tidak tumbuh keiki?" gitu ya. Jadi ini dia jawabannya ya. Karena ada jenis-jenis tertentu yang susah dan memang ada jenis-jenis tertentu yang mudah ya. So, apa saja jenisnya? Terus saksikan videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, langsung saja. Nah, jenis pertama nih keiki itu yang ini nih, yang tumbuh-tumbuh di batang ini loh teman-teman. Jadi dia bukan anakan tapi tumbuh di batang ya. Buat yang baru pemula dan masih bingung keiki itu apa. Nah, ini jenis yang pertama ini adalah ya anggrek sejuta umat. Ini adalah anggrek larat. Jadi kalau kalian punya anggrek larat di rumah atau beli anggrek larat di rumah, itu menurut saya nggak perlu beli lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan batangnya tua, itu bakal tumbuh banyak sekali keiki atau anakan yang keluar dari batangnya itu seperti ini. Nah teman-teman, nah jadi kalau misalkan kalian punya di rumah anggrek larat, batang tuanya jangan dibuang teman-teman. Karena apa? Karena potensi untuk tumbuh keiki atau anakan seperti ini tuh sangat besar sekali. Jadi kalian tinggal biarkan saja ya, nggak perlu diapa-apain, nggak perlu dipupuk juga, tetap tumbuh aja kalau dia anggrek larat ya teman-teman. Nah dari sini kalian bisa pisah-pisahkan, kemudian kalian bisa dari satu anggrek jadi banyak anggrek. Maka dari itu kalau menurut saya, kalau misalkan kalian udah beli anggrek larat dan banyak batang gundulnya, tunggu aja, nanti pasti keluar keiki ya. Kemungkinan besar pokoknya keluar keiki. Nah itu untuk anggrek yang pertama. Jadi rekomendasi sekali kalian untuk punya anggrek ini. Ya, anggrek yang kedua adalah salah satu jenis anggrek tirai teman-teman. Namanya adalah Dendrobium aphyllum. Jadi kalau misalkan teman-teman punya Dendrobium aphyllum di rumah, maka sangat besar sekali potensinya dari satu rumpun untuk jadi banyak rumpun. Kenapa? Karena ini mudah sekali bertunas batangnya ya, banyak. Jadi nah teman-teman bisa lihat sini, dia tumbuh menjuntai seperti ini. Kenapa disebut dengan anggrek tirai? Nah dari batang-batang tua biasanya tuh tumbuh kayak gini teman-teman tuh. Nah, anakan itu bisa kalian pisah-pisah lagi, kalian tempel lagi, kemudian jadilah dia rumpun-rumpunan baru. Jadi, salah satu kunci untuk punya anggrek banyak tapi murah itu ya teman-teman, tekun. Jadi, ada keiki, kemudian dipelihara, dirawat, dipisahkan, lalu jadi lagi yang baru. Nah, ini tadi bunganya yang anggrek aphyllum, kalau ini Dendrobium anosmum ya teman-teman ya. Jadi, kita lanjut lagi ke anggrek yang selanjutnya ya. Ya oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini adalah salah satu Dendrobium yang harganya cukup mahal ya teman-teman. Ini adalah Dendrobium lineale. Nah lineale ini teman-teman salah satu anggrek yang mudah sekali tumbuh keiki. Jadi kalau kalian udah beli satu rumpun, ada batang yang nganggur tuh, batang tua, itu salah satu batang yang potensial sekali untuk tumbuh keiki. Contohnya kayak gini nih. Jadi tumbuh semua seperti ini. Jadi jangan dibuang. Kalaupun ada busuk batangnya, kalau batangnya itu udah cukup tua, maka itu potensi tumbuhnya itu sangat besar. Dengan syarat tua ya teman-teman. Jadi yang pertama sampai yang ini yang saya sebutkan ini, syarat dari tumbuh keiki itu hanya batangnya itu harus tua ya teman-teman. Kalau batang muda itu relatif kecil sekali kemungkinan untuk tumbuh keiki. Nah ini semuanya itu dari hasil keiki teman-teman. Jadi kalau misalkan dia tumbuh keiki, kalian pisahkan, maka lama-lama akan jadi rumpun baru lagi, pisahkan lagi jadi rumpun baru lagi. Jadi itu tadi, kalau misalkan kalian mau punya anggrek ya yang banyak, itu memang nggak perlu mahal sebenarnya teman-teman, tapi hanya perlu tekun saja dan kenali jenis-jenis anggrek yang memang mudah tumbuh keiki. Ada banyak anggrek yang mudah tumbuh keiki teman-teman, tapi ada banyak juga anggrek yang susah tumbuh keiki. Jadi kalau misalkan kalian di rumah punya anggrek yang tumbuh keiki, memang harus perlu ekstra, kayak dikasih pupuk, mungkin dikasih hormon dan lain-lain baru tumbuh keiki. Tapi kalau misalkan lineale ini nggak perlu kalian apa-apakan. Kalau memang dia sudah batangnya tua, tidak produktif lagi, bisa tumbuh keiki ya, bisa dipotong atau dibiarkan saja. Nah kalau misalkan kalian bingung lineale itu bunganya kayak mana sih bang? Nih bunganya yang kecil-kecil, banyak putih. Jadi kalau sekali berbunga itu bisa nyampe ratusan kuntum, tapi dia kecil-kecil. Kalau di Papua ini namanya anggrek merpati ya teman-teman. Dan spesies ini merupakan spesies yang habitatnya atau tanamannya itu berasal dari Papua. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Nah teman-teman, kita balik lagi ke anggrek tirai. Kalau yang pertama tadi itu anggrek Dendrobium aphyllum, kalau ini anosmum. Nah anosmum kalau di Indonesia itu ada dua macam. Ini anosmum yang bunga putih ungu, ini namanya anosmum parhutoni, dan anosmum yang pink. Nah anosmum ini teman-teman, jadi kalau kalian punya di rumah, batangnya itu sangat mudah sekali untuk menumbuhkan keiki. Jadi kalau misalkan ada batang-batang yang nganggur, tinggal kalian ikat-ikat aja kayak gini nih, itu semua tumbuh dari batangnya teman-teman. Jadi dia bakal tumbuh. Ini banyak banget.
Dan bunganya ini cantik, jadi teman-teman unggul sekali kan anggrek ini. Bunganya cantik, wangi, mudah tumbuh, mudah bertunas, mudah berkeki. Contoh bunganya juga cakep kayak gini. Ini yang anosmum yang pink ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya di rumah, rajin-rajin aja pisahkan kekinya, kemudian ditempel, pisahkan ditempel, karena biasanya kalau nggak dipisahkan atau ditempel dia tuh biasanya kering ya teman-teman. Karena apa? Karena jauh dari media tanam. Biasanya kalian pisahkan tempel, maka lama-lama anggrek tirai kalian akan jadi banyak. Oke teman-teman, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Anggrek sejuta umat yang selanjutnya adalah Dendrobium, apa sih namanya ini? Lupa. Super bean. Ya, super bean ini salah satu anggrek yang mudah beranak, mudah juga berkeki, tahan banting, bunganya cantik. Nih salah satu anggrek yang benar-benar kayak superior gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian punya di rumah ada batang-batang tua, itu biarkan saja. Kenapa? Bisa tumbuh keki kayak gini. Dan kekinya biasanya besar atau kecilnya keki itu bergantung dengan badan indukannya ya teman-teman. Semakin besar indukannya, biasanya kekinya juga semakin besar dan panjang. Tuh. Nah, pisahinnya kapan Bang kalau keki kayak gini? Nah, kalau keki kayak gini kalian bisa misahinnya kalau misalkan dirasa akarnya sudah banyak dan daunnya sudah tutup. Jadi daun mudanya itu tidak tumbuh lagi. Itu sudah sangat-sangat aman untuk kalian lepaskan nih. Tumbuh-tumbuh semua kayak gini. Ini adalah Dendrobium super bean. Jadi nih kita lihat lagi nih, contohnya nih yang tumbuh nih, ini sama sekali tidak di apa-apakan ya teman-teman. Bahkan untuk super bean ini kalian nggak usah pupuk juga ya, dia tetap tumbuh-tumbuh aja, nggak ada kiat khusus. Yang penting syaratnya adalah kalian punya batangnya aja gitu ya. Kalian punya batangnya, biarkan, atau mau kalian ikat di papan yang sudah tidak produktif lagi, itu juga bisa tumbuh. Ya intinya emang mudah sekali itu. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini adalah Dendrobium strionopsis. Ini juga spesies dari Maluku, teman-teman. Oh ya, ini saya belinya di Busri ya. Nanti kalau misalkan kalian mau beli Dendrobium strionopsis ini, nomornya ada di kolom komentar ya. Ini tuh salah satu anggrek saudaranya anggrek lara, teman-teman. Tapi bunganya itu agak beda warnanya, ini lebih soft bagaimana gitu ya. Untuk anggrek strionopsis ini juga hampir sama karakternya dengan anggrek lara, teman-teman, karena mereka memang bersaudara ya. Jadi mudah sekali untuk tumbuh keki. Jadi kalau misalkan teman-teman beli Dendrobium strionopsis ini dan ada batang nih, batang-batang kayak gini, batang-batang tua, itu jangan dibuang, tempel aja, nanti akan tumbuh sendiri tunasnya. Ini semua ya. Jadi awalnya hanya satu, kemudian saya tempel dari batang-batang yang sudah tidak produktif lagi, atau kalian biarkan aja, nanti dia bakal tumbuh nih. Ini dari kalian lihat tuh batang yang sudah tidak produktif, kemudian saya tempel, dia tumbuh lagi kekinya ini. Ya, namanya adalah Dendrobium strionopsis. Kalau misalkan kalian mau beli yang ini, linknya ada di kolom komentar ya. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Oke, ini dia anggrek sejuta umat yang selanjutnya. Ini adalah Dendrobium bantimurung ya teman-teman. Itu salah satu anggrek yang mudah sekali tumbuh keki ya teman-teman. Tapi ya syaratnya sama dengan semua anggrek dari pertama sampai dengan sekarang ini, adalah dia tumbuh kekinya di batang yang memang sudah tua ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian punya di rumah batang yang masih muda terus patah, maka ya tidak bisa, atau kemungkinan tumbuh kekinya kecil saja. Jadi syaratnya Dendrobium yang sudah saya sebutkan tadi itu batang yang batang yang mau kalian tumbuhkan kekinya itu harus batangnya yang sudah tua ya teman-teman ya. Tapi ya teman-teman, kalau dibandingkan bantimurung dengan larat, jauh ya larat itu lebih banyak kekinya. Kalau bantimurung itu mungkin 1, 2, dan 3, tapi tetap saja banyak sih kalau menurut saya ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian punya bantimurung di rumah, mantap, bisa jadi banyak nanti ya. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ya, ini adalah Azima ya teman-teman. Jadi Azima ini kalau misalkan kalian punya di rumah juga merupakan salah satu anggrek yang gampang sekali untuk tumbuh keki. Jadi kalau misalkan ada batang-batang tua yang patah atau sudah tidak produktif lagi, jangan dibuang. Kenapa? Karena bisa tumbuh keki atau anakan dari batangnya tersebut. Nah, dari satu kalian bisa punya Azima yang banyak nih. Kalian bisa lihat di sana tuh kekinya ada banyak. Dan ya, kalau misalkan Azima ini kalau batangnya besar, maka kekinya juga akan besar ya teman-teman. Jadi dia keki itu ngikut ke batang indukannya. Semakin besar batangnya, biasanya kekinya juga akan semakin besar dan panjang ya. Jadi kalau kalian di rumah sudah punya satu rumpun, biar hemat gitu ya, kalau misalkan dia tumbuh keki ya dipisah-pisahkan saja dengan rajin, maka dengan ketekunan tersebut otomatis ya dari satu rumpun mudah-mudahan jadi banyak gitu ya teman-teman ya. Oke,
nanti kalau misalkan ada yang nggak kesebut anggreknya dan kira-kira itu kekinya banyak juga, kalian bisa ke kolom komentar ya teman-teman ya. Kolom komentar aja komen, bang ini juga banyak kekinya gitu ya. Dan yang terakhir ya teman-teman, ini adalah Dendrobium ya warawan, kaisar warawan ya teman-teman. Jadi salah satu anggrek yang bisa tumbuh keiki meskipun tidak sebanyak anggrek larat dan super bean. Tapi untuk anggrek ini kalau misalkan kalian punya dan punya batang yang tua gitu, jangan dibuang juga, jangan diapa-apakan juga nggak apa-apa sebenarnya, mau dipotong juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih, saya biarkan saja di batangnya juga tumbuh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa videonya like, komen, dan sharing. Bye bye.